Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carolina Penny. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang senyawa organik, yaitu amina. Dengan 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama penamaan amina, yang kedua struktur dan ikatan pada amina, yang ketiga sifat dan sumber amina, dan yang keempat kebahasaan amina. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu amina. Amina merupakan senyawa organik nitrogen yang merupakan turunan dari amonia, yaitu NH3. Atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas menghasilkan amina, baik bersifat basa maupun bertindak sebagai nukleofilik. Amina terdapat pada tumbuhan dan juga pada hewan. Contohnya trimetilamin ditemukan pada ikan, di mana kita bisa melihat di sini terdapat atom nitrogen dengan adanya pasangan elektron bebas. Yang kedua itu nikotin yang terdapat pada tumbuhan. Kita juga dapat melihat 2 gugus nitrogen yang memiliki satu pasang elektron bebas. Yang ketiga kokain juga terdapat pada tumbuhan memiliki nitrogen dengan adanya pasangan elektron bebas. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu penamaan amina. Amina berdasarkan substituennya bisa kita lihat sebagai alkil tersubstitusi atau alkilamin, atau aril tersubstitusi atau arilamin. Amina jika terdapat 1 R yang mengikat nitrogen dinamakan amina primer, jika mengikat 2 R dinamakan amina sekunder, dan jika ada 3 R yang terikat pada nitrogen namanya amina tersier. Ion amonium kuartar, atom nitrogen dengan 4 gugus yang terhubung pada muatan positif, seperti pada gambar bermuatan positif, maka senyawa ini dinamakan garam amonium kuaterner. Nama IUPAC dalam hal ini amina sederhana. Untuk amina sederhana, akhiran amina ditambahkan ke nama substituen alkil. Contohnya seperti jika ada gugus NH3 ditambahkan amina menjadi terbutil amina. Jika siklo ditambahkan amina, maka namanya menjadi sikloheksalamina. Untuk rumus ini pun ditambahkan akhiran amina diikuti 1,4 butanadiamina karena ada 2 amina. Berikutnya nama IUPAC akhiran amina. Sufiks amina dapat digunakan sebagai pengganti A pada senyawa induk. Pada contoh ini kita bisa lihat pada nomor 4 ada 2 metil, maka dinamakan 4,4 dimetil sikloheksana amina. Berikutnya nama IUPAC amina dengan lebih dari 1 gugus fungsional. Pertimbangkan NH2 sebagai substituen amino pada rantai induk. Di sini kita bisa lihat ada 2 gugus, yaitu asam benzoat dan NH2 sebagai substituen pada rantai induknya. Nomor 1 menunjukkan adanya gugus asam karboksilat, dan nomor 2 ada gugus NH2 yaitu amina, maka nama senyawa ini menjadi asam 2 aminobutanoat. Contoh berikutnya adalah gambaran dari sebuah senyawa yang ada 2 gugus, satu adalah karboksilat dan ada 2 gugus amina. Sesuai dengan penamaan pada asam karboksilat nomor 1 yaitu gugus tersebut 1, 2, 3, 4, maka pada nomor 2 dan 4 terdapat cabang yaitu amina. Karena ada 2 maka namanya diamino. Asam 2,4 diaminobenzoat. Begitu juga pada contoh kita lihat ada gugus keton. Pada gugus keton ini kita lihat ada substituen amina. Oleh karena itu namanya menjadi 4 amino 2 butanon. Nama IUPAC beberapa gugus alken. Amina sekunder dan tersier simetris diberi nama dengan menambahkan awalan di atau tri ke gugus nalkil. Jika kita melihat ada amina sekunder maupun tersier yang simetris seperti ini, maka ditambahkan awalan di.
dipenilamin karena ada dua yang simetris. Jika seperti ini, amina membentuk simetris seperti ini, maka diberikan namanya tri karena ada 3 trietilamin. Nama efek grup alkil yang berbeda. Untuk penamaan amina sekunder dan tersier, rantai alkana yang paling panjang diberi nomor, yang kedua masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom nitrogen diberi nama sebagai gugus alkil. Sebagai contoh, N, dimetilpropilamin, berarti pada gugus nitrogen ini ada 2 cabang. Ada metilnya, N, dimetil, berarti pada nitrogen ada 2 cabang, yaitu dinamakan dimetilpropilamin. Karena ini merupakan gambaran dari struktur utama, yang ada di sini sebagai substituen adalah gugus metil. Nama umum alkilamin tidak memiliki nama yang sama kecuali mereka adalah molekul biologis. Arilamin sederhana memiliki nama umum. Gambar di bawah ini merupakan contoh nama umum. Berikutnya nama umum amina heterosiklik. Jika atom nitrogen terjadi sebagai bagian dari cincin, senyawa tersebut ditetapkan sebagai heterosiklik. Setiap cincin memiliki nama induknya sendiri. Kita bisa lihat di sini ketika nitrogen berada dalam senyawa aromatik heterosiklik. Di sini ada piridin, pirol, kunolin, imidazol, indol, pirimidin, pirolidin, dan piperidin. Lanjut pada pokok pembahasan yang kedua terkait struktur dan ikatan pada amina. Ikatan dengan nitrogen mirip dengan yang ada di amonia, di mana atom nitrogen sp3 yang terikat pada 3 atom atau gugus lain, hidrogen atau R, dan dengan sepasang elektron menyendiri dalam orbital sp3 yang tersisa. Sudut ikatan karbon nitrogen karbon mendekati nilai tetrahedral 109 derajat. Ini gambaran dari sudutan sp3 mendekati nilai tetrahedral 109 derajat. Berikut adalah pokok pembahasan yang ketiga, yaitu sifat dan sumber amina. Amina membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dalam nitrogen lebih lemah daripada ikatan hidrogen oksigen, sehingga titik didih amina berada di antara titik didih senyawa tanpa ikatan hidrogen seperti alkana dan eter, dan senyawa berikatan hidrogen kuat seperti alkohol dengan bobot molekul yang sama. Kita bisa lihat contoh berikut ini. Ada gambaran dari senyawa eter, ada senyawa amina dan senyawa alkohol. Kita bisa lihat dengan bobot molekul yang sama, tetap yang menjadi juara adalah alkohol. Amina berada di antara senyawa yaitu eter dan juga alkohol. Amina tersier dalam bentuk cairan tidak dapat membentuk ikatan hidrogen karena tidak mempunyai ikatan nitrogen-hidrogen, sehingga titik didih amina tersier lebih kecil amina sekunder lebih kecil primer dengan bobot molekulnya sepadan, dan titik didihnya lebih dekat ke titik didih alkana dengan bobot molekul yang sama. Kita bisa simpulkan bahwa titik didih yang paling besar adalah titik didih pada amina primer. Amina rantai pendek atau berbobot molekul rendah larut dapat larut dalam air karena membentuk ikatan hidrogen dalam air. Amina tersier, sekunder, dan primer dapat membentuk ikatan hidrogen karena memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Amina termetilisasi sederhana berasal dari reaksi NH3 dengan CH3OH serta katalisis aluminium.
menghasilkan campuran produk antara lain monometilasi, dimetilasi, trimetilasi yang mudah dipisahkan oleh distilasi. Pokok bahasan yang paling terakhir adalah kebasahan amina. Amina bersifat basa, memiliki sepasang elektron yang tidak digunakan bersama dengan atom lain. Pasangan elektron ini menimbulkan adanya densitas elektron di sekitar atom nitrogen. Densitas sama dengan peluang menemukan elektron. Semakin besar densitas elektron, maka molekul semakin basa. Gugus yang menyumbangkan akan meningkatkan sifat basa dari amina. Semua amina bersifat basa lemah seperti amonia, dan juga di dalam larutan air amina bersifat basa. Contoh amina aromatik seperti anilin mempunyai sifat basa lebih kecil amina alifatik, karena bentuk struktur dari amina aromatik distabilkan oleh cincin benzene yang mampu beresonansi. Jadi jika dibandingkan, yang lebih basa adalah amina alifatik. Pasangan elektron bebas pada nitrogen menghasilkan amina dan nukleofilik. Amina dasar bereaksi dengan asam untuk membentuk garam asam basa. Baik, sekian materi dari saya mengenai salah satu senyawa organik yaitu amina. Semoga bermanfaat bagi kita semua.